Nah, ini ya kita bahaskan yang topik yang berikutnya itu potensial step ya, potensial step. Nah, alasanku apa kita sering membahas untuk ragam-ragam potensial agar nanti sense kita itu muncul ketika berhubungan masalah potensial kotak yang bentuknya sakar PDW ya. Nah, nanti kalau misalkan ya kalian itu ada yang cita-citanya pengen apa namanya masuk di universitas yang luar negeri itu, tesnya itu luar biasa itu, susah susah apa namanya susahnya itu. Kalau mau fisika murni lagi ya. Nah, itu apa namanya seleksinya kalau kuantum itu ada yang potensial yang bentuknya di kotak-kotak ini itu. Wes itu dibentuknya sembarang itu. Jadi basicnya tuh dari sini sebenarnya. Jadi kalau ini sudah main tuh insya Allah itu juga sudah kelar tadi. Nah, kalau untuk kebutuhan kuliah, ini sudah sangat lebih dari cukup ya dalam konteks potensial yang kotak-kotak itu. Nah, sisanya nanti tinggal kalian adaptasi aja ya apa yang sudah aku pelajari dengan yang akan nanti muncul di itu ya. Nah, potensial kotak ini ya ini punya ketinggian V0 ya. Nah, ini V0 dan ini adalah X sama dengan 0 di sini ya. Ini V-nya 0 di sini. Ya, yang di atas ini V0. Nah, artinya kita punya potensial dia 0. Nah, ini V0. V0 itu untuk yang X positif di sini ya. Nah, X positif dan 0 ini untuk X yang kurang dari 0 ya. Nah, ya kita akan pelajari dengan dua kasus ya. Tentu saja dengan E yang kurang dari V0 di sini ya, E kurang dari V0 yang ini E lebih dari V0. Nah, ya udah berarti kita gunakan yang pertama E kurang dari V0. Nah, yuk. Nah, nah, aku tuliskan nanti ya. Ini nasihat yang sangat penting ya. Kalau nanti kalian ya sepintar apapun kalian ya, nanti kalau misalkan kalian ujian tidak mengikuti prosedur, itu pasti di kecil nilainya. Nah, prosedur yang paling penting nanti di fisika kuantum itu, kalau quiz ya, itu adalah kalian harus menuliskan persamaan Schrödinger ini. Nah, kalau sama aku kan belajar sama aku ini kan, ya konteksnya kan cuma belajar aja, ya. Kita nggak bukan dalam konteks ujian, tapi kalau konteks ujian, nanti kalian harus nuliskan ini di awal. Itu catat banget tuh, ya. Ada teman-temanku itu yang dulu eh quiz itu jawabannya wis benar, wis dapat 100 lah pokoknya quiz itu, tapi dia dapat 0 gara-gara tidak menuliskan ini. Itu dulu tuh kejam banget. Nah, semoga sekarang melunak ya. Tapi melunak pun tidak menutup fakta bahwa ketika ini nggak ditulis itu kan nilainya dikurangi. Ya, itu jadi hati-hati banget. Nah, ya jadi tolong turunin ego nanti kalau di kuliah ini ya. Kita batasi ya daerah satu dan daerah 2 ya di sini ya. Nah, daerah satu, nah ini kita buat daerah satu. Nah, daerah satu ya, potensialnya ya tetap V0, V sama dengan 0. Nah, energinya tetap positif ya karena kan 0 kan di sini ya. Dimanapun di sini itu energinya selalu positif ya, sekalipun di sini sekalipun di sini ya, energinya tetap positif ya. Nah, sehingga persamaan Schrödingernya yang akan kita konstruksi itu min h bar kuadrat per 2m d2 c1 per dx kuadrat plus plus v pula ini ya. Nggak usah, v-nya kan 0, ini akan sama dengan e c. Kalau e-nya negatif berarti tulis e-nya negatif. Nah, ini d2c1 per dx kuadrat ini kan menjadi min 2m e per h bar kuadrat c1. Nah, ini pilih aja ya, yang ini konstanta yang k kuadrat di sini, maka k itu sama dengan akar 2m e per h bar ya. Sehingga kita punya ya solusi yang kita bangun adalah a e pangkat i kx tambah b e pangkat min i kx ya. Nah, eh, bagaimana dengan daerah 2 ya, daerah 2 di situ. Ya, di daerah 2 potensialnya V0 ya, ya namun energi bukan namun ya, potensialnya V0 dan energinya tetap positif. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini min h bar kuadrat per 2m ya d2 c 2 per dx kuadrat ini plus v c2
V0C2 sama dengan C2. Nah, ini kita bisa pindahkan ya. Min habar kuadrat per 2M D2C2 per DX kuadrat ini sama dengan ya E min V0 C2. Nah, ya, ingat ya, argumennya ini apa ini? Kalau ya argumennya apa? Kalau dalam ini kalau solusi seperti ini secara matematis itu boleh, ya. Solusi seperti ini secara matematis boleh. Namun ini belum fisis, ya. Fisisnya apa? Bahwa di daerah sini, di daerah 2 ini V0-nya tetap lebih besar daripada E, ya. Nah, V0-nya tetap lebih besar daripada E. Nah, V0-nya lebih besar daripada E. Maka kita harus membangun solusi nanti V0 min E itu lebih dari 0. Nah, konstantanya harus memenuhi V0 min E. Berarti ini nanti diakali aja. Minusnya dikalikan minus semua. Ya, jadi ini D2C2 per DX kuadrat. Ya, min 2M. Ya, E min V0 per kuadrat C2. Ya. Nah, maka nanti pemilihan konstantanya ini ya katakanlah ini tak buat gini D2 ini DX kuadrat ini 2M ya V0 min E per kuadrat C2. Nah, kita dapatkan suatu konstanta sekarang. Ya, katakanlah L kuadrat ya, di mana L ini adalah akar 2M V0 min E per bar saja. Ya. Nah, berarti kan kalau misalkan kita lihat ini ya, ini kan konstantanya real, nggak boleh imajiner. Berarti kalau V0 min E, V0 kan lebih besar daripada E, maka sesuatu yang besar dikurangi yang lebih kecil daripadanya akan menghasilkan nilai yang tidak akan pernah imajiner. Dia selalu real, ya, begitu. Nah, itu penting apa namanya? Pentingnya kita mengotak-atik ini, ya. Mengotak-atik sehingga kita dapatkan nilai KL ini penting sekali ya. Nah, itu kalau misalkan salah di awal tuh ke bawahnya juga akan salah itu. Nah, maka kita punya persamaannya ini kan positif ya, positif. Nah, itu maka kita punya solusi untuk persamaan diferensial yang bentuknya positif ini itu adalah kombinasi dari eksponensial yang tanpa i ya. Atau teman-teman boleh tulis ini sin hiperbolik, cos hiperbolik itu sah-sah saja, boleh banget. Ya, nah gitu. Nah, ya berarti kan kalau kita terapkan apa namanya? Kalau kita asumsikan partikel itu datang dari apa namanya? Jarak minus tak hingga, berarti nanti ya berarti nanti akan ada ya ketika x min tak hingga di sini yang C2 itu kan Y pangkat tak hingga di pangkat min tak hingga ini tak hingga, maka agar ini finite maka C-nya itu harus dipilih 0 ya, sehingga C-nya harus dipilih 0, maka C2 itu kan adalah DE pangkat LX ya. Nah, sehingga kita punya ya ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ya dx sama dengan 0, ada gelombang yang datang diwakili AE pangkat IKX, ada gelombang yang mantul BE pangkat min IKX. Nah, ini ya ini pasti kan ada gelombang yang ke sana, ini adalah DE pangkat LX. Nah, kalau gelombangnya bentuknya tanpa I ini ya, itu artinya dia nanti ya pasti ilustrasinya begini. Nah, kalian yang jago gelombang ini pasti tahu lah. Nah, berarti kan eksponensial IKX sama min IKX itu kan kombinasi sinus kosinus ya. Ya, let's say itu beginilah. Nah, ini kalau gelombangnya bentuknya eksponensial ini itu gelombangnya itu mengalami atenuasi, ya, mengalami atenuasi. Nah, melemah dia, mengalami atenuasi. Nah, peristiwanya itu sama kayak peristiwa gelombang yang kalau di fisikal itu ada peristiwa gelombang yang memasuki suatu spedium. Gelombang itu akan mengalami atenuasi, pelemahan, ya, sehingga dihasilkan nanti ada panjang tertentu itu yang kita sebut dengan jeluk kulit. Ya, jeluk kulit itu nama lainnya adalah skin depth itu. Ya, skin depth. Jadi skin depth itu seberapa panjang gelombang yang dapat menembus suatu medium ketika dia mengalami suatu pelemahan hingga gelombangnya akan habis. Ya, itu yang pertama kita bisa pelajari dari sisi fisikal. Yang kedua, kalau kita lihat ya dari fungsi gelombangnya ini, nah keberadaan ya di sini ada keberadaan D, ya.
keberadaan D ini menunjukkan bahwa ada partikel yang gelombang yang menembus, ya. Namun sekarang kita bertanya, apakah seluruh partikelnya itu akan menembus? Apakah dia akan kembali lagi? Nah, kita cek ya eh, menggunakan syarat kontinuitas yang nanti kita akan dapatkan eh, apa namanya koefisien transmisi dan refleksi. Ya, kontinuitasnya di x sama dengan 0. Ya, berarti kan ini kan mewakili yang C1, ya. C1 x sama dengan ya di C1 x sama dengan 0 harus sama dengan C2 di x sama dengan 0. Ya. C1 cuma ada A sama B ya, C2 cuma ada ini. Ya, berarti nah berarti gini ya. Ini oh sebentar, aku ada yang keliru, ada yang keliru. Ada yang keliru. Nah, ada yang keliru. Nah, ini sebentar ya. Eh, aku salah nafsirkan ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini partikelnya kan terus, ya, partikel terus menuju ke X sama dengan tak hingga, ya. Part yang ini, ya, sorry, sorry. Bagian eksponensial yang tanpa I itu nggak bisa kita tafsirkan dia ke kanan dan ke kiri ya, nggak bisa ya. Nah, kita tafsirkannya ketika X sama dengan tak hingga, dia kan tidak akan pernah kembali ketika ini gelombangnya terus gak akan pernah kembali. Berarti syarat keberhinggaannya bukan dari min tak hingga tapi tidak hingga, ya. Berarti ini, nah ini, nah ini kan fatal ya. Nah, aku pun juga sering salah, jadi ya mohon maklum. Jadi 0, ini tak hingga, nah ini 0. Berarti kan D-nya harus kita pilih 0, maka si 2-nya hanya C, jadi C maka min LX, ya. Nah, gitu. Nah, gelombangnya datang dari min tak hingga, terus, nah sehingga gelombang yang C ini akan terus dan tidak akan ada yang mantul. Berarti ketika X teman tak hingga, kita perlu terapkan syarat keberhinggaan, bukan dari sini, ya. Karena di daerah sini, X sama dengan min tak hingga, nggak ada fungsi gelombangnya yang sini, yang bagian yang sini, ya. Nah, itu oke. Hati-hati ya. Ini, nah ini. Itu ya terapkan nanti kalau kita masukkan ya, ini A E pangkat 0 tambahkan B E pangkat min 0 ini sama dengan C E pangkat min 0 ya. Ya udah jadi kan 0 kan 1 ya. Artinya A plus B sama dengan C. Ya kita sebut ini sebagai persamaan 1 ya katakanlah. Terus syarat batas yang kedua ya sudah tahu ya turunannya dc1 per dx ya. Dx sama dengan 0 ini dc2 per dx ketika x sama dengan 0 ya. Turunkan dia ini I kalikan K itu. I kalikan K, kalikan A min B ya. X sama dengan 0 kalau dimasukkan ya udah kan dia 1 ya. Enaknya itu adalah kalau 0 itu enak tinggal masukkan guys. Nyenengin banget. Nah, turunannya ini min LX turunnya kan sama dengan min LC ya. Nah, eksponensial 0 kan 1. Jadi nggak usah tertulis lah ya. Nah, ya udah kita masukkan dari sini. Ya, persamaan 1 tak kalikan IK ya. Kan boleh-boleh aja. Itu jadinya IKA plus IKB ini sama dengan IKJ ya. Ini jadinya yang kedua persamaan kedua IKA min IKB ini sama dengan min LJ. Nah, ini ya kalau misalkan dijumlahkan ya kalau dijumlahkan berarti kan jadinya nanti 2 IKA ini kan sama dengan IK min LJ maka A itu sama dengan ya IK min L ya per 2 IK kalikan C maka C itu sama dengan 2 IKA dibagi IK min L ya. Nah, kalau kita kurangi berarti kan kita punya 2 IKB ini kan IK plus L C. Nah, kita punya berarti apa namanya? B itu sama dengan loh. Sebentar. Ini kalau kita jumlahkan berarti ini minus kalau kita oh ya betul ya. B itu sama dengan IK plus L C per 2 IK ya. Nah, masukkan ya. Berarti C-nya itu adalah itu ya. B itu sama dengan IK plus L per 2 IK
Terus C-nya diganti 2IK per IK min L. Ya, dikalikan A. Nah, kita dapat itu sama dengan B itu sama dengan ini ya, IK plus L per IK min L ya, dikalikan A. Nah, kita dapatkan dua hal ya. Pertama, B per A-nya apa? Ya, IK plus L per IK min L ya. Nah, yang kedua C-nya sama dengan apa? C-nya sama dengan itu. Nah, C per A-nya di mana C per A-nya itu adalah ya apa tadi di mana C per A-nya itu kalau kita lihat ya 2IK per IK min L ya. Nah, tapi nanti pembahasan transmisi dan refleksi di sini tidak menarik ya. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, kita bisa tinjau koefisien refleksinya ya. Refleksinya itu kan sama dengan rapat arus yang dipantulkan J dibagi yang datang ya. Dan definisi J kan sudah teman-teman dapat ya kemarin ya. Di mana J pantul itu kan berdasarkan ini ya. Nah, ini J pantul itu berdasarkan apa kemarin? Ya, kalau kita punya ya, C itu kan sama dengan AE pangkat IKX ya, BE pangkat min IK KX ya. Nah, berarti nanti ini sama dengan apa? Nah, berarti kan J pantul kan yang mewakili yang si pantul ini ya, si P katakanlah ya. Ini si D ya. Nah, ini kalau kita punya kemarin J pantul itu berarti kan ya H bar per 2 IM ya. Si pantul star per do si P do aduh ini kenapa do D ya harusnya ya. Nah, ini nggak boleh juga ya, salah-salah gini tuh nanti nggak dimaafkan loh. Yang ini si P D si P star per D dx ya. Nah, kemarin kita sudah menemukan ini itu sama dengan ya kalau kita masukkan ya semuanya si P starnya gimana ya, berarti nanti H bar K per M itu dikalikan B kuadrat ya ini min. Nah, kalau si yang diteruskan itu diwakili dengan kabar ini diwakili dengan si yang datang itu, si D star itu ya, D si D per dx min si D D si D bintang per D dx ya, ini kabar K per M A kuadrat ya. Nah, berarti nanti nilai K ini ya jelas nilai kok nilai A ini K ini R ya. Nilai R ini kan kita punya ya B kuadrat per A kuadrat ya, artinya kita dapatkan dari B per A star kalikan B per A ya. Nah, B per A nya itu kan tadi kan IK per L ya. Nah, tadi kan IK plus L, jadi IK min L, yang B per A nya IK plus L, IK min L ya. Mengingat ini ada bintang berarti kasih minus minus. Nah, ini kan sama dengan ya kalau kita masukkan ya, ini akan sama dengan yang atas ini K kuadrat plus L kuadrat, yang bawah juga K kuadrat plus L kuadrat ya. Artinya koefisien refleksinya sama dengan 1 ya. Artinya kita bisa lihat di sini ya. Artinya seluruh partikel akan mental ya, seluruh partikel ya akan mental ya, mantul ya, tidak ada partikel yang diteruskan ya. Sorry, penafsirannya gini lebih tepat kalau aku baca di buku itu. Partikel akan seluruhnya dipantulkan meskipun sekalipun ada partikel yang sempat melewati tangga potensial ya. Jadi meskipun ada partikel yang sempat melewati ini meskipun sedikit, semuanya akan mental ya. Aku nggak tahu kenapa ada terminologi sempat di situ, sempat melewati itu aku nggak tahu. Aku nggak tahu jawabannya, jujur aja kalau ditanyain. Nah, tapi yang aku tahu adalah nggak ada partikel yang benar-benar terus akan itu ya, ini. Nah, ya berarti kalau koefisien transmisinya ya jelas ini maka nanti harusnya 0 ya. Nah, berarti ya tentu saja kita harus penasaran di sini ya. Kalau transmisi itu kan berasal dari rapat arus yang diteruskan dan rapat arus yang dipantulkan. Yang datang ya. Yang datang tadi kan sudah diwakili dengan yang apa? Yang apa tadi? Yang H bar K per M A
kuadrat. Tapi yang diteruskan diwakili dengan fungsi gelombang yang tadi C E pangkat min L Lx ya. Kita lihat di sini. C yang diteruskan ini berarti ya H bar per 2 IM, apakah ini 0? Kita cek ya. Kita harus curiga. DC ya. Ini ya, hati-hati ya. Kita kapan menuliskan si besar, si kecil itu harus tahu ya. Jadi si DC bintang per dx ya. Nah, ini kalau kita tuliskan H bar per 2 IM, kelihatan ya sebenarnya. Si bintangnya kan tidak ngaruh di sini. CLX turunannya di sini kan min L ya, C pangkat E min LX, ini C-nya itu CE pangkat min LX, DC bintangnya kan tidak ngaruh juga ya. Min L, E min L, CE pangkat min LX ya. Ini kan kok dikurangi kan sama ya. Yang dituliskan tuh 0. Nah, sehingga koefisien transmisinya itu sama dengan 0. Ya, make sense ya. Artinya tentu saja terbukti bahwa nilai T plus R-nya itu sama dengan 1. Ya. Nah, 0 tambah 1 kan 1. Nah, namun sekarang apa yang terjadi untuk yang kasus yang kedua? Ya, untuk yang kasus yang kedua ya. Ini sudah. Nah, sebentar. Aku penasaran ya. Bagaimana kalau misalkan ya, kalau misalkan kita punya kasus di mana V0-nya sangat jauh lebih besar daripada E. Ya, jadi kita punya potensial yang itu sangat tinggi sekali ya, nilai E-nya. Ini E. Potensialnya mendekati tak hingga malah. Apa yang terjadi kira-kira? Logikanya secara sains kita akan mengatakan tidak ada fungsi gelombang yang ini, tidak ada bentuk fungsi gelombangnya. Ya, seperti biasa kalau kita tahu fungsi gelombang di potensial tak hingga, di sini tuh sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat tadi kalau kita punya koefisien L itu kan sangat bergantung pada akar 2M apa tadi? L itu apa tadi? V0 min E ya. V0 min E per H bar tadi. Nah, V0 min E per H bar. Tentu saja karena V0-nya sangat jauh lebih besar di sini, maka nilai nilai L-nya juga akan mendekati tak hingga ya. Maka nilai B-nya besar nilai C-nya itu kan ada 2 IK per IK min L kalikan A, maka C-nya akan mendekati 0 ya, karena L-nya blow up dia. Nah, bagaimana dengan B-nya ya? Nilai B-nya, nah B-nya itu nilai B-nya itu ya, maka ini kan IK plus L per IK min L kalikan A. Nilai B-nya itu nanti akan mendekati ya, min A itu ya, kalau kita masukkan. Nah, tentu saja ini nggak langsung min A begini ya. Nah, tentu saja kalian gini caranya ya. Ini L ya, ini IK per L plus 1 gitu loh. Ini L ya, IK min L min 1 gitu. Ini kan coret-coret, masukkan tak hingganya ya, 1 bagi tak hingga plus 1. Kalau kalian kenal metode limit ya, di kalkulus itu 1 gini. 1 bagi tak hingga itu apa? 0 ya. 0 tambah 1, 1. Jadi kan jadinya 0 tambah 1 per 0 min 1 kalikan A. Berarti kan terbukti ya, B-nya mendekati min A. Itu maksudnya. Nah, sehingga konstruksi fungsi gelombangnya nanti ya, yang bagiannya C, yang bagian darah 2 kan ada C ya. C pangkat min LX ini kan akan mendekati 0 ya, karena C-nya 0. Dan si satunya pasti dia akan mendekati fungsi gelombang sinusoidal nanti. Nah, kita punya AE pangkat IKX tambah BE pangkat min IKX, di mana B-nya itu kan min A ya. Nanti kita punya AIKX min jadi IKX itu jadinya 2IA sin KX ya. Nah, itu bentuknya sinusoidal. Artinya nanti secara ilustrasi itu kan akan jadi gini ya. Nah, set. Nah, set. Aduh, yang jelek pula ini. Nah, ini. Nah, ya. Tekan terus gini. Nah, ini. Si 0 ini. Ya. Gitu. Nah, nanti kalian buat ilustrasi yang lebih baik lah dari sana. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kasus yang kedua, ya, E lebih besar daripada V0 tadi. Nah, ya, maka kita perlihatkan
kembali saja ya, ini V, ini bisa sama dekat juga ya. Nah, ini V sama dekat itu. Nah, kita perlihatkan kembali ilustrasinya tadi. Ya, ilustrasinya tadi ini. Nah, ini ya, tak kopas saya lah. Ya, ini. Ya, tak kopas saiki gini. Ya. Nah, kita kopas. Nah, ini agar gitu ya. Ya. Nah, ini itu kita ambil yang E lebih dari V0. Nah, pada daerah 1 ya. Hmm, ini V-nya kan tetap 0 ya di daerah 1 ya. Dan E-nya still positif ya. Nah, terus kalian lihat ya, sekarang berarti artinya solusinya kan nggak jauh berbeda dengan yang tadi. Ya, kita punya min habar kuadrat per 2M D2 C1 per DX kuadrat itu sama dengan E kali kan C. Nah, ini jadinya D2 C1 per DX kuadrat ini sama dengan min 2M E per H per kuadrat C1. Nah, tentu saja kalian pilih ini ya, nilai K kuadrat, maka K-nya itu sama dengan akar 2ME per H bar. Nah, maka kalian punya solusi C1 yang tidak berbeda dari sebelumnya, yaitu AEIKX tambah BE pangkat IK KX. Nah, di daerah kedua, ya, kalian lihat ya, V-nya tetap V0 dan E-nya tetap positif. Loh, lantas apa bedanya dengan solusi yang sebelumnya? Ya, solusi yang sebelumnya gimana tadi? Yang ini ya, yang sebelumnya tadi. Nah, kita artinya kan nggak berbeda, ya. Nah, kalau kita lihat ya, nah, kita harus deteksi kira-kira bedanya di mana. Nah, kita kopas lagi lah ya, biar aku nggak ini. Nah, kita kopas lagi. Nah, ini biar seriesnya muncul di sini. Nah, ini kan nggak ada beda dong logikanya. Nah, V-nya V0, E-nya E, ini kan nggak ada bedanya secara konstruksi persamaan Schrödinger-nya. Nah, lalu bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau sebelumnya kan V0-nya lebih besar daripada E, nah sekarang E-nya lebih besar daripada V0. Nah, maka kita harus membangun solusi yang E min V0 itu positif, ya, atau E plus V0 positif, ya. Dia nggak boleh imajiner. Maka yang ini ya kita eliminasi aja, ya. Eliminasi, tetap kita ambil yang sebelumnya yang ini, ya. Tapi konstantanya sekarang kita pilih yang ini, ya. Ini yang L kuadrat, ya. Nah, jadi L akar 2M E min V0 per H bar. Coba kalian lihat ya. E min V0 ini kan positif. Artinya konstanta L ini pun juga positif sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah, sehingga solusi di C2 pun ya, dia akan menjadi ya, kombinasi dari sinus dan kosinus. EI LX tambahkan D pangkat min IL LX. Ya. Nah, partikel datang dari jarak min tak hingga. Ya. Artinya ini maka kita perlu ya kita dekati ini ya. Nah, kalau ini sebenarnya secara sense, sejujurnya yang D ini akan lenyap karena E pangkat I ini kan menunjukkan perambatan yang ke arah kanan nanti. Kalau kita bayangkan ya, sebelum kita matematis, kita harus bayangkan ya ilustrasinya di sini, dx sama dengan 0. Di sini kan ada gelombang yang di batas ini, ada gelombang yang A, E, I, K, X, dan ada yang mental B, E pangkat min I, K, KX yang kiri, pasti yang sini kan cuma ada C, E, I, L, X doang. Ini kan nggak ada medium lagi. Nah, secara logika kan seperti ini. Nah, secara matematis seperti ini. Nah, jadi ketika S min tak hingga, jadinya C2, CE pangkat tak hingga. Ini DE pangkat, kok ini min tak hingga. Nah, berarti kan D harus pilih 0. Nah, jadi tak hingga, maka C2-nya hanya ada CEIL, LX ya. Nah, hanya ke kanan. Ya. Nah, sehingga kita sudah dapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, kalau kita ambil kontinuitas lagi ya, kontinuitas ya. Ini enak kalau kontinuitas di X sama dengan 0 itu. Tinggal masukin. Kalau X sama dengan L tuh matematisnya males sih gitu. Ya. Maka di daerah 1 X sama dengan 0 dan di daerah 2 itu harus sama ya. Nah, maka ini kalau kita masukkan X-nya 0 kan ya udah useless ya. A plus B sama dengan C ya. Kalau X-nya 0 kan E pangkat 0 kan 1. X-nya 0 kan E pangkat min 0 kan juga 1 ya. Yang kedua, turunannya pun ya DC1 per DX ketika X sama dengan 0 jadi harus sama dengan DC2 DX ketika X sama dengan 0. Kalau kita masukkan di sini kan turunannya kan jadinya
IK keluar, ya IK keluar, ya ini kan A min B, yang ini kan jadinya min L C, ya sama kayak sebelumnya. Min sorry, ILC kok, min LC, ILC. Nah ini ILC, nah ini ILC, ya ini I-nya bisa coret ya. Nah maka nanti kalian bisa dapatkan dua syarat. Ya gimana kalau misalkan eh gimana kalau, oh sorry gak usah lah ya, ini A plus B sama dengan C, maka ini A min B dan sama dengan ya L per K C, ya. Kalau kita jumlahkan, kalian akan dapatkan nanti 2A itu sama dengan 1 plus L per K C. Nah maka eh, A-nya kalian dapatkan di sini 1 plus L per K C per 2, maka nanti kalian dapetin nih C-nya itu sama dengan, ya C per A itu sama dengan, C per A itu kan sama dengan ya 2A dibagi 1 plus L per K ya. Nah ini betul nggak sih? Ya betul ya. Nah, ntar. C per A ya. Oh, innalillahi. Ini kan gak usah A lagi. Ya, ini C 2-nya pindah ke sana. Nah, oke ya. Berarti nanti ini kan sama dengan ya, kalau nggak salah ini kan sama dengan 2K per K per plus L ya. Nah, kita pilih ini C per A-nya didapat. Ya, C per A kan menunjukkan indikasi partikel yang terus dibagi yang datang. Nanti apa namanya, itu melambangkan koefisien transmisi. Nah, lantas kalau kita kurangi, bagaimana kira-kira? Kalau kita kurangi berarti dapatkan 2B ya, 1 min L per KC ya. Nah, sehingga kita dapat C-nya 1 min L per K per 2 ya, per setengah C. Ya, C-nya masukin aja ya. Jadi C-nya itu 2K per K plus L ya. Nah, ini nanti akan menjadi B. Ini ada A. B per A itu kan akan sama dengan ya K min L per K plus L ya. Kita dapatkan rasio B per A ya. Nah, kalau kita menghitung sorry tadi apa tadi? Kalau kita menghitung apa namanya? Rasio sorry. Kalau kita menghitung koefisien refleksi. Nah, kalau kita menghitung koefisien refleksi ya, refleksi ya. Nah, itu kan ada representasi gelombang ini tadi kan ada yang datang ya, AIKX tambahkan yang mental ya. Artinya koefisien refleksi diwakili dengan fungsi gelombang yang datang dan fungsi gelombang yang mantul ya. Yang P yang mantul ya. Nah, tadi kita sudah dapatkan di yang E kurang dari V0 kan sama ya. Berarti kan J yang apa tadi? Yang mantul dibagi yang datang ya. Sudah kita hitung tadi kan jadinya H bar K per M B kuadrat dibagi H bar K per M dibagi A kuadrat ya. Sehingga di sini sama dengan V per A kuadrat ya. Nah, otomatis kan sama dengan ini bagi ini kuadrat ya. Itu kan sama dengan K min L per K plus L kuadrat ya. Nah, bagaimana dengan koefisien transmisi ya? Nah, berarti kan J yang diteruskan ya dibagi dengan J yang datang ya. Secara logika ya, dia kalau kita bisa lihat ya. Nah ini kalian bisa bayangkan ya. Kalian bisa bayangkan modelnya seperti ini, kalian bisa bayangkan seperti ya ini kan V0 ya. Secara sense itu kalau aku bayangkan ya, anggap ini sebagai ini kan yang terus tadi, ini C E I L X, yang ini A E I K X, yang ini B E min I K X. Nah, kalau diteruskan nanti logikanya nanti koefisiennya tidak akan saling mencoret ya. Artinya menunjukkan apa? Kecepatan partikel yang diteruskan dengan yang datang itu pasti berbeda ya. Berarti anggapannya kalian bisa bayangkan seolah-olah ya, bayangkan aja seperti suatu bola bermassa, dia bergerak, kemudian dia jatuh, bergerak ke sana ya. Logikanya Pak, kecepatan partikel di sini
Dan di sini tidak akan sama, ya. Beda cerita, ya kenapa kenapa tidak sama? Ya karena konsekuensi dari kekekalan hukum kekekalan energi mekanik. Di sini potensialnya V0, energi potensialnya V0, di sini potensialnya nol. Kan logikanya kalau kita terapkan hukum kekekalan energi mekanik, V-nya nggak sama, ya. Tapi kalau misalkan yang tadi, ya, kalau yang tadi itu eh, ilustrasinya kan yang koefisien refleksi ya. Koefisien refleksi kan hanya ada di daerah sini. Yang sana dibanding yang ke sana. Partikel ke sana kecepatannya V1, balik ke sini V2. Nah, di sini kan potensialnya kan sama. Sama-sama nol. Logikanya pasti V-nya sama sama di sini. Ya, V1 sama dengan V2. Nah, dia nggak sama. Mari kita buktikan. Ya, kalau J yang datang, ya, J yang datang tadi kan sudah kita buktikan by hand ya. Itu H bar K per M dikalikan A kuadrat. Ini ya, ingat ya, H bar K itu momentum ya. Momentum dibagi massa adalah kecepatan. Nah, sedangkan fungsi gelombang yang diteruskan itu diwakili dengan CILX. Nah, maka kalau kalian nanti terapkan J yang diteruskan, itu kan H bar per 2 IM, C star dc dx, ini dikurangi C dc star per dx ya. Ini maka kalau kita punya di sini H bar per 2 IM ya, ini C star ya. Nah, C starnya berarti kan ini ya, berarti kan min IL C bintang ya. Ini turunannya kan sama dengan IL ya, C E, aduh, ini ntar. Ini lupa ya, ini tadi ya, ini lupa tadi yang ini. Ya, ini kan bintangnya min ILX CEILX. Nah, ini C-nya adalah CEILX ya. Ini kenapa ada IL lagi di sini? Bentar. Ini nggak ada IL ya. Ini sorry. Si bintang tuh ya si bintang aja. Nah, sorry. Si bintang tuh ya si. Bentar, aku agak ruwet ini. Bentar, sabar. Nah, gini. Ya, turun apa si bintangnya dulu. Kalau si bintangnya ya udah C bintang E pangkat min ILX. Tapi kalau turunannya ini kan gini ya. Si bintang itu kan C bintang E pangkat min ILX. Turunannya si 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 doang ini adalah IL C E ILX. Nah, dikurangi si C E ILX. Nah, si bintang turunkan terhadap X itu adalah min IL C bintang E pangkat min ILX ya. Nah, sehingga kita punya di sini H bar per 2 IM. Ya, ini IL ya C kuadrat, ini sama ini lenyap. Ya, ini tambah ini lenyap ya. Nah, gitu. Ini sehingga kita punya di sini ya H bar per 2 IM ya 2 IL dikalikan C kuadrat. Sehingga kita punya di sini ya H bar L per M C kuadrat. Nah, ini adalah momentum, ini adalah M ya. Nah, momentum dibagi massa itu adalah kecepatan. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa H bar K per M dan H bar L per M itu kan nggak sama. Ya, artinya kecepatan partikel yang datang dan terus tidak sama. Nah, sehingga secara matematis nanti T-nya itu adalah ini ya, H bar L per M dikalikan C kuadrat dibagikan H bar K per M dikalikan A kuadrat. Ya, coret. Nah, sehingga kita punya L per K ya ini dibagikan, ini kan C per A kuadrat ya. Nah, C per A kuadratnya sama dengan apa tadi ya? Ini dikit lagi selesai ya. Jadi C per A kuadrat. Nah, mana tadi? C per A ini ya 2K per K plus L ya. Nah, ini jadinya L per K ya 2K plus per K plus L ya. Karena ini kan real ya. Gak usah kita konjugatkan, gak apa-apa. Nah, maka kita dapatkan 4K L per K plus L kuadrat. Ini adalah koefisien transmisinya. Nah, maka kita curigai ya koefisien transmisi dan refleksi harus sama dengan 1 ya. Nah, kalau kita punya partikel yang diteruskan kalau kita punya 10 partikel ya, kalau yang yang diteruskan 5%, berarti yang kembali harus 95%.
kalau diteruskan 50%, yang kembali juga 50%. Itu menunjukkan probabilitasnya semuanya harus ada 100%. Nah, di mana T-nya tadi kan 4KL ya, dibagikan K plus L kuadrat. Dan yang tadi kan R-nya adalah K min L kuadrat dibagi K plus L kuadrat. Ya, kalau kita punya di sini, ya kan 4KL ya, ini kalau dikuadratin kan jadinya K kuadrat plus L kuadrat min 2K KL ya. 2K dikalikan L ya. Berarti ini dibagi K plus L kuadrat ya. Maka di sini kita punya ya K kuadrat plus L kuadrat plus 2K KL ya. Bagi K plus L kuadrat. Ini kan jadinya K plus L kuadrat K plus L kuadrat. Nah, maka ini sama dengan 1 ya. Terbukti. Nah, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya di sini kita rangkum kembali T-nya tadi kan sama dengan T-nya sama dengan tadi 4KL ya. 4KL per K plus L kuadrat, di mana R-nya itu adalah ya K min L dibagi K plus L kuadrat. Gak kuadrat ya, ini doang ya. Nah, ya udah kita tuliskan ya, kita masukkan ya K sama E-nya ya. K sama L-nya ya. Nilai K-nya tadi kan akar 2ME per Haber ya, L-nya akar 2ME min V0. Nah, K-nya itu kan akar ya 2ME per Haber, L-nya itu kan akar ya 2ME min V0 per Haber ya. Nah, dibagi dengan tadi kan K-nya itu kan akar 2, sorry, kebesaran. Akar 2ME per Haber, tambahkan akar 2M E min V0 per Haber ya, kuadrat. Berarti ini nanti ya tentu saja yang 2M Haber ini bisa coret ya. Nah, maka akan kalian dapetin nanti 4 ya 4 akar E kalikan E min V0 ya dibagi dengan ya akar kebablasan. Ya akar E plus akar E min V0 kuadrat ya. Nah, gitu. Nah, aduh, ini ya. Jadi tak pindahkan ke sini. Nah, berarti nilai R-nya nanti kita punya ya. R-nya itu kan berarti kan nilai R-nya K-nya tadi kan akar, ini K-nya itu kan tadi kan akar 2ME per Haber, L-nya akar 2M E min V0 per Haber ya. Nah, ini tinggal kalikan aja ya. K-nya itu akar 2M E per Haber, tambahkan akar 2M E min V0 per Haber ya. Ya udah, ini hasilnya. Nah, gitu ya. Nah, logikanya kalau misalkan, bagaimana kalau misalkan penghalangnya sangat tinggi ya. Penghalangnya sangat tinggi. Nanti jadinya bagaimana kira-kira? T sama R-nya bagaimana? Nah, coba kalian nanti kira-kira gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang ya, misalkan saja ya, contohnya misalkan nanti misalkan suatu partikel berusaha melewati suatu penghalang dengan energinya lebih besar daripada V0, di mana E-nya katakanlah sama dengan 4 V0. Ya, kira-kira berapa kira-kira probabilitasnya ya. T-nya berarti sama dengan apa ini? T-nya itu sama dengan, kalau itu 4 ya dikalikan E-nya 4 V0, E dikurangi V0 kan 3 V0 ya. 3 V0 dibagi dengan gitu ya, dibagi sebentar. Sorry, ini nggak kuadrat ya. Sorry, ini nggak kuadrat ya. Nah, ini nggak kuadrat. Nah, itu. Nah, loh. Kuadrat apa enggak sih? Aku lupa tadi. Oh iya, kuadrat semua ya. R-nya kuadrat ya. Oh, ini C per A-nya kuadrat nih. Nah, kuadrat ya. Kuadrat. Sorry. Ini 4KL-nya nggak kuadrat ya. Tapi yang ini yang kuadrat.
kuadrat, kuadrat. Ya, ini kuadrat. Nah, berarti kita punya ini ya. Terus itu akar E, berarti kan akar kok bablas nih. Ya, E-nya itu adalah akar 4 V0 tambahkan E min V0 adalah akar 3 V0 kuadrat. Nah, ini kan akan jadi ya 4 dikalikan akar 12 V0 dibagi dengan ya ini dibagi dengan 2 akar V0 ya ditambahkan akar 3 V0. Nah, ini berapa kira-kira ini? Nah, nanti kalian coba hitung ya. Misalkan aku pengen tahu eksaknya gitu. Aku pengen tahu maksudnya ini. Nah, ini eh, tak hitung dulu ya. Akar 12 kalikan 4 itu sekitar 13,86. Terus yang ini nanti V0 ya. Nah, ini 4 ini tambah itu ya. Nanti itu berapa lah itu nanti. Ya, ini kan akar 3 itu berapa? 1,7 ya. 1,7 tambah 2 kuadratkan ya 3 ya dikuadratkan ya. Nah, betul ya. Nah, ini kalau kita punya ini E-nya 4 dikurangi V0 4 kali V0 3. Nah, ini 13,69 ya. Oh, ini sorry, ini akar V0 ya. V0. Loh, kok lebih dari 100%? Sebentar ya, sebentar. Ini bentar, 2M sama-sama kuadrat ya bisa. Mana kok lebih dari 100% ini? Bentar. 2M per kuadrat luar ini 4 itu kalikan 4 ya. Nah, akar 12 itu berapa sih? Akar 12 ya dikalikan 4 13,86. Nah, ini 1,7 ya. Akar 3 tambahkan 2. Nah, 3,73 kuadratkan. Oh, sorry. Komanya lupa. Koma ini ya, inilah pentingnya angka di belakang koma ya. Ini 13,92. Ya, ini pentingnya aku tadi akar 3 itu kan 1,7 ya. Nah, ini ternyata ada angkanya 1,73 berapa tadi? Kalau ini dimasukkan nanti 13,92. Berarti kan ini 13,86 dibagi dengan 13,92 itu ini coret-coret itu sekitar 0,996 ya. Artinya sebanyak 99,6% peluangnya T-nya. Maka nanti dengan cara yang sama nanti R-nya nanti pasti ketemu ya. Nah, itu 100 dikurangi 99,6. Nah, ini berarti sekitar hanya 0,4% ya. Artinya apa? Artinya kalau aku punya 1000 elektron yang datang, aku tembakkan 1000 elektron sekitar ya 99,6 dikalikan 1000 ya akan ada 996 elektron yang akan tembus ya, dan ada sekitar hanya ada 4 elektron ya mantul ya. Secara fisik itu gambarannya adalah seperti itu ya. Nah, ini tentang potensial. Nah, ini potensial yang terakhir ya sebelum kita masuk ke potensial yang 3 dimensi gitu. Oke, aku udahin aja.